Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Oke, sudah siap untuk belajar daringnya? Langsung saja ya, enjoy for watching. Oke anak-anak, langsung saja. Hari ini kita akan belajar tentang kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Oke, next. Sebelumnya kita telah mempelajari kenapa kok dinamakan dengan dinasti Abbasiyah, karena pendiri dan khalifahnya itu berasal dari keturunan Abbas, yang mana merupakan paman Nabi Muhammad SAW. Lah, secara umum ada dua faktor penyebab runtuhnya dinasti Umayyah sehingga terbentuklah dinasti Abbasiyah. Lah, apa saja dua faktor itu? Yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, jadi yang pertama dulu faktor internal, karena adanya khalifah yang terlalu cinta dunia. Jadi semakin akhir masa pemerintahan itu, khalifahnya itu semakin hidupnya hedonis itu bermegah-megahan, terlalu cinta kepada dunia, sehingga mereka mementingkan dirinya sendiri, tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat. Hal ini menimbulkan rasa benci rakyat yang menginginkan khalifahnya itu untuk turun tahta. Lah, seperti itu. Yang kedua, karena adanya perebutan kekuasaan antar keluarga kerajaan. Jadi sama anggota keluarga kerajaan itu saling berebut untuk menjadi. Adapun faktor eksternalnya, yang pertama, munculnya kekuatan baru dari Bani Abbas, kaum Mawali dan kaum Syiah. Nah, kaum Mawali ini adalah kaum non-Arab asli, jadi bukan keturunan Arab asli. Nah, kaum Mawali ini sering dibeda-bedakan dengan orang Arab asli, seperti misalnya kalau ada bantuan dari pemerintah, kaum Arab dapat 10 juta, kaum Mawali cuma dapat 1 juta. Lah, seperti itu. Selalu ada perbedaan antara kaum Arab dan kaum Mawali. Lah, ada juga kaum Syiah. Kaum Syiah ini adalah kaum yang fanatik kepada keluarga Ali bin Abi Thalib, di mana mereka ini masih dendam karena keluarganya Ali itu pernah dibunuh dan dibantai di padang Karbala pada masa pemerintahan dinasti Umayyah. Lah, adapun kekuatan baru ini, golongan yang tersakiti ini mengumpulkan kekuatan dan membuat gerakan perlawanan, yang mana menyebabkan terbunuhnya Khalifah Marwan. Lah, sebab itulah dari terbunuhnya Marwan ini, maka sebagai bukti bahwa dinasti Umayyah sudah runtuh digantikan oleh dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berkuasa selama 5 abad atau 508 tahun. Adapun jumlah khalifahnya ada 37, terdiri dari 3 bani. Ada Bani Abbas, Bani Buwaihi, dan Bani Saljuk. Oke. Berikut adalah pohon silsilah Khalifah Abbasiyah ya. Jadi itu sudah saya tandai warna merah, biru, dan hitam. Adapun yang merah nomor 1 sampai nomor 18 itu dari Bani Abbas ya. Nah, adapun yang warna biru dari nomor 19 sampai nomor 26 ini dari Bani Buwaihi. Oke. Dan yang nomor 27 sampai nomor 37 ini dari Bani Saljuk. Paham ya? Oke, next. Oke anak-anak, selanjutnya kita akan mempelajari tentang runtuhnya dinasti Abbasiyah di Baghdad dan berdirinya dinasti Abbasiyah di Mesir. Jadi anak-anak, perlu kalian ketahui bahwasannya dinasti Abbasiyah itu pernah berkuasa di Baghdad dan di Mesir. Bagaimana ceritanya? Yuk, langsung saja. Jadi, pada masa kekhalifahan Al-Mu'tasim Billah atau khalifah yang ke-37 alias terakhir dari Bani Abbasiyah yang di Baghdad itu, pada tahun 1258 Masehi terjadi serangan Mongol ke Baghdad.
secara biadab. Bagaimana serangan tersebut? Mari kita tonton videonya. Oke anak-anak, akibat serangan tersebut, maka kaum muslimin tidak memiliki khalifah kurang lebih 3,5 tahun atau 3,5 tahun. Lah, pada tahun 658 Hijriah terjadi pertempuran sengit di Ain Jalut antara tentara Mongol versus pasukan muslim tapi yang dari Mesir, dipimpin langsung oleh Saifuddin Al-Qutuz yang mendapat gelar Al-Malik Al-Muzaffar. Namun pada tahun 658 ini peperangan dengan tentara Mongol ini dimenangkan oleh pasukan muslim. Akhirnya pada tahun 659 Hijriah berdirilah kekhalifahan dinasti Abbasiyah di Mesir. Khalifahnya bernama Al-Muntasir Billah II, yang mana merupakan keturunan dari Bani Abbas yang berhasil lolos pada serangan Mongol tadi. Jadi anak-anak ya, khalifahnya itu dibunuh dan keluarganya itu juga dibunuh semua. Yang berhasil kabur ini adalah Al-Muntasir Billah. Jadi khalifahnya itu dibunuhnya bukan dengan pedang, tapi digulung sama karpet, kemudian dipukul secara beramai-ramai sehingga meninggal. Kenapa kok tidak langsung dengan pedang? Karena mereka menghindari darahnya itu biar tidak jatuh ke tanah. Karena apa? Diramalkan bahwasannya jika darahnya khalifah ini ke tanah, maka kaum Mongol akan sengsara. Jadi mereka membunuhnya dengan cara seperti itu. Kejam sekali ya. Oke, berikut adalah pohon silsilah Khalifah Abbasiyah periode Mesir. Jadi jumlah khalifahnya ada 18, berdiri pada tahun 659 Hijriah dan runtuh tahun 918 Hijriah. Bisa dilihat anak-anak ya, itu pohon silsilahnya. Adapun kekhalifahan Abbasiyah di Mesir ini runtuh tahun 918 Hijriah. Kenapa? Disebabkan kondisi politik yang tidak stabil. Maka dengan ini berakhirlah dinasti Abbasiyah seperti itu. Oke. Sekarang kita ke slide yang terakhir anak-anak, yaitu adalah slide kesimpulan. Jadi kesimpulan yang pertama bahwasannya kekhalifahan Abbasiyah itu ada dua, yaitu di Baghdad dan di Mesir. Yang kedua, Khalifah Abbasiyah di Baghdad berkuasa mulai tahun 133 Hijriah sampai 656 Hijriah. Ada 37 khalifah yang terdiri dari 3 bani
buahi dan saljuk. Sebab runtuhnya karena serangan Mongol. Yang ketiga, dinasti Abbasiyah di Mesir mulai tahun 659 Hijriah sampai 918 Hijriah. Maaf, itu Hijriah ya, tipe bukan Masehi. Ada 18 khalifah, sebab runtuhnya karena kondisi politik yang tidak stabil. Begitu anak-anak. Semoga paham ya. Kalau tidak paham silakan putar lagi video ini, dan jika memang belum paham silakan langsung chat pribadi ke saya, oke?